Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan XRP ya. Jadi ya udah beberapa lama ya saya pribadi jarang upload XRP karena ya harganya gitu-gitu aja gitu ya. Dan nggak ada yang cukup menarik untuk dibahas, jadi saya nggak bahas XRP beberapa saat yang lalu. Tapi kesini-sini karena pergerakannya sudah lumayan, jadi ya saya bahas lagi gitu teman-teman. Apalagi sudah dekat-dekat sama sidang akhirnya ya, itu sekitar akhir bulan Agustus atau di sekitaran pertengahan September ya kalau nggak salah. Jadi kita lihat untuk XRP ini sendiri di ranking 6 ya, dia memang selalu nggak jauh-jauh dari ranking 4, 5, 6, 7 ya, sekitaran ini terus dia ya untuk XRP ini sendiri. Dan kemarin itu saya sudah bahas juga teman-teman ya, sudah bahas untuk XRP ini sendiri itu kemarin udah upload. Terus XRP waktu tanggal 7 udah upload juga ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu memang apakah mampu tembus $1 ya teman-teman ya, si XRP ini ya teman-teman ya, apakah mampu tembus $1 atau tidak. Banyak yang bilang nggak mampu, ada juga yang bilang mampu dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia mampu tembus $1 ya teman-teman. Nah sekarang kan pertanyaannya, kemana selanjutnya XRP ini ya? Beberapa titik pentingnya di berapa lagi bro? Gitu kan yang banyak yang nanya. Oke, jadi kita sekarang XRP kita tarik Fibo aja teman-teman dari swing low-nya ya ke swing high ya. Kita ambil swing high ya di sekitar sini teman-teman ya. Oke ya, sekitar sinian. Swing high-nya itu di sekitar 28.800-an ya. Oke. Jadi untuk XRP ini sendiri memang dari retracement 0,618 ini ya, ini nggak jauh sama terakhir dia ini ke reject dari 15.400-an ya. Dia ada rejection di situ karena memang beberapa kali ini mencoba nembus tapi nggak berhasil tembus ya. Ini berapa kali nembus nggak berhasil tembus ya teman-teman ya. Dan beberapa kali juga menjadi support juga ya. Jadi memang ini kita bisa lihat sekitar deket-deket banget sama retracement 0,618 itu adalah salah satu resisten yang cukup kuat untuk koin XRP ini ya teman-teman ya. Jadi next lagi untuk target XRP itu di retracement 0,5 atau sekitar 18.100 ya, sekitaran itu. Next lagi sekitar retracement 0,382 ya, itu atau sekitar 20.500. Next lagi itu retracement 0,236 sekitaran 23.700. Dan di high-nya itu di 28.800-an untuk XRP. Jadi itu adalah beberapa resisten-resisten yang cukup penting untuk XRP sebelum dia bisa melanjutkan atau terbang lebih tinggi lagi ya ke menuju resisten selanjutnya. Jadi untuk support terdekatnya ya teman-teman untuk XRP ini, untuk support terdekatnya pasti di sekitaran 13.300-an ya, untuk support terdekat dari si XRP ini, karena memang beberapa kali menjadi support yang cukup penting juga ya teman-teman ya. Terjadi pemantulan beberapa kali sekitaran 13.300-an sampai 13.500-an ya. Tadi juga dia ada pullback ya teman-teman, ada pullback sampai sekitar 13.600-an ya teman-teman untuk si XRP ini sendiri. Dia juga sudah masuk dari area overbought ya teman-teman, dari time frame 4 jamnya ya, merupakan salah satu time frame yang cukup penting ya untuk kita bisa melihat daily-nya XRP ya. Dan kita juga bisa lihat untuk next lagi ya, kita bisa lihat dari EMA21, EMA34, EMA50 dan MA200 ya. Jadi ada beberapa garis yang biasanya saya gunakan ya, indikator untuk bisa melihat support ya. Next supportnya lagi ya, ketika memang tahanan ini dia tidak sanggup ya, memang itu sekitaran dekat-dekat dari retracement 0,786 ya. Jadi warna biru, merah, hijau dan bahkan warna oranye ini yaitu MA200 nya ya. Jadi ini adalah area penting ya teman-teman untuk XRP jangka pendek sebelum dia bisa mampu melanjutkan kenaikan. Jadi ya wajar sekali dia sudah terbang cukup tinggi, koreksi pun koreksi terdekat sekitaran yang tadi saya sebutkan sekitar 13.300 sampai 13.500 ya. Untuk terdekatnya ya teman-teman ya. Lalu untuk EMA21 nya itu di sekitaran 13.000, EMA34 itu di sekitaran 12.400 sampai 500-an. Next lagi untuk retracement 0,78 itu sekitar 12.095 sekitaran itu ya teman-teman yang udah saya sebutkan untuk support-support terdekat dari XRP dan beberapa resisten yang cukup penting untuk XRP sebelum dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Jadi sekali dia terbang XRP ini ya teman-teman ya terbangnya cukup tinggi gitu ya.
bisa ke setengahnya dari area retracement ini, bahkan sampai retracement atau resist atasnya lagi untuk si XRP. Ya, jadi sekali dia terbang, kita bisa lihat aja dari historinya, sekali dia terbang ini cukup ekstrim, tapi kebantingnya juga ekstrim juga. Itulah ya tipikal XRP seperti itu teman-teman ya, yang kalian mungkin mau tahu gitu ya, cukup ekstrim dan kalian harus siap gitu ya, siap dia naiknya tinggi atau siap juga dia kebanting cukup kenceng juga untuk XRP ini ya. Jadi ya untuk next lagi kita tunggu dia bisa untuk melewati beberapa retracement yang terbentuk dari tarikan Fibonacci ini teman-teman ya. Kalau memang dia sudah bisa melewati beberapa retracement ini, beberapa resistance ini ya teman-teman, dia bakalan menuju ke arah $3 ya. Setelah $3 targetnya berapa? Pasti ke $4 dan $5. Itulah adalah target yang rasional menurut saya untuk XRP di tahun ini ya. Sebelum ke 3, 4 dan $5 pastinya dia harus melewati beberapa titik resisten yang cukup penting di area ini yang sudah terbentuk dari tarikan Fibo ya teman-teman ya. Jadi yang nanyain XRP bisa terbang setinggi apa, ya dia harus lewatin dulu beberapa titik resisten yang terbentuk ini ya teman-teman, yang udah saya sebutkan. Jadi yang mau kemarin belum beli ya bisa pertimbangkan untuk istilahnya cicil beli di beberapa area support yang sudah saya infokan tadi ya. Jadi untuk keputusan kalian mau beli di area berapa, support berapa, dan mau jual di resisten berapa, itu keputusan di tangan kalian teman-teman ya. Ini adalah video referensi saja untuk bisa menambah pertimbangan kalian ya. Kira-kira mau ngantri di beberapa, mau cicil di area berapa, mau jual di area berapa, resistennya dan lain sebagainya ya. Jadi masih aja dia berkutat sama SEC ya teman-teman ya. Jadi kita bakal masih menunggu ya, ketika nanti memang dia selesai sidangnya ya. Ya itulah momen XRP istilahnya lepas dari belenggu yang nggak jelas gitu setelah sekian lama gitu ya teman-teman ya. Itulah waktunya XRP bisa terbang lebih tinggi lagi ya, apalagi dia ada bilang ya dari CEO-nya mau IPO setelah memang persidangannya selesai ya. Jadi ya kemarin yang nanyain aduh XRP kena sidang nih gimana dan lain sebagainya, menurut saya pribadi untuk XRP ini teman-teman ya, walaupun persidangannya belum selesai ya, cuman memang dari developernya, CEO-nya dan lain sebagainya, program XRP ini tetap jalan ya. Jadi persidangan itu bukanlah sebuah hambatan untuk XRP tidak melanjutkan proyeknya kembali ya. Itulah untuk XRP. Lalu kita lihat juga untuk pergerakan Bitcoin ya teman-teman ya, dia sudah nge-breakdown dari EMA 21-nya. Jadi bener besar kemungkinan dia bakalan meretest untuk EMA 34-nya atau garis berwarna merah ini ya. Dan di bawahnya memang ini adalah area penting yang sebelumnya cukup sulit untuk ditembus, yaitu sekitar 640 jutaan ya untuk si Bitcoin ya. Kalau memang dia tidak kuat lagi nembus ya, dia bakalan bertemu dengan area yang terbentuk dari pola ini ya, supportnya yaitu sekitaran 634 jutaan ya, atau memang sedalam-dalamnya dia bisa melintas kembali untuk MA50-nya garis warna oranye ini. Jadi ini adalah balik lagi saya infokan beberapa titik penting support untuk Bitcoin jangka pendek ya teman-teman ya. Kemudian untuk Bitcoin dominance-nya juga masih di area sini yang sudah kemarin kita bahas ya teman-teman. Kita masih berharap untuk dia bisa lebih turun lebih dalam lagi ya, untuk bisa kita mulai alt season ya. Alt season itu ya intinya alokasi dana ya teman-teman. Orang itu bergerak tidak menyalurkan dananya di Bitcoin tapi di altcoin. Nah itu bisa kita lihat untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoinnya itu cenderung memang ada di bawah 50 ya teman-teman ya. Ada di sekitaran di bawah 50 yaitu sekitar 40 sampai 45 ya, di area-area sini teman-teman. Mungkin saya akan warnain ini ya. Ya jadi nanti inilah target yang area ungu ini adalah target untuk penurunan dari Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Jadi ketika dia memang bermain di area ungu ini teman-teman ya, nih di area sini ya, itu adalah cenderung kita bisa lihat ya, untuk altcoin bisa terbang lebih tinggi, tapi not juga untuk Bitcoinnya kita harus perhatikan juga teman-teman ya. Ini adalah faktor pentingnya juga untuk si Bitcoin dan Bitcoin dominance. Tapi inilah yang kita harapkan untuk dominasi Bitcoin bisa semakin turun perlahan ya teman-teman. Jadi ada ruang atau space lebih untuk altcoin bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Jadi memang sebelumnya dia sudah breakdown dari pola ascending channel ini ya,
melanjutkan pola downtrend teman-teman ya. Ini kan downtrend ya, terus ascending channel, akhirnya dia breakdown lagi, kemudian meretest untuk MA50 dan 200 nya dia nggak kuat, akhirnya short lagi ya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Jadi itu sekilas khususnya untuk XRP ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu koin yang saya tunggu juga, dan saya juga salah satu XRP Army teman-teman ya. Jadi selamat lah ya kemarin yang sudah sorok-sorok XRP dan sudah profit ya teman-teman ya. Sorok-sorok di kisaran 10.000, 11.000 atau bahkan di 7.000-an waktu GBTC ini teman-teman ya. Itu aja teman-teman untuk XRP bahasan kali ini. Semoga kalian bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.